warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas di sini tentang gaya belajar. Oke, sebelumnya untuk kita lebih bersemangat lagi, kita lakukan yel-yel yang biasanya ada di SMP 10. Salam Sempusura. Oke, terima kasih. Berarti kalian semuanya sudah bersemangat, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, hari ini yang sudah masuk siapa? Obi. Kira-kira kenapa ini Obi? Sakit. Obi dengan siapa lagi? Oke, ya. Semoga saja Obi dan siapa tadi? Namanya Nathaniel. Oh, Nel ya. Nanti supaya kedepannya bisa lebih sehat. Oke. Ini tentang gaya belajar, ya. Gaya belajar di sini tujuannya adalah peserta didik bisa menentukan strategi belajar, ya, yang disesuaikan dengan gaya belajar yang ada pada diri peserta didik. Oke. Kemudian sekarang kira-kira perasaan Anda nomor 1 sampai 10, kira-kira perasaannya yang mana? 8. 9. Oke, berarti memang berbeda-beda, ya. Jadi perasaan satu dengan yang lain mungkin di sini berbeda-beda. Nah, kemudian kembali lagi tujuan khususnya di sini peserta didik dapat menganalisa belajarnya, ya, sesuai belajarnya yang sesuai dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menentukan gaya belajar yang kuat dari dalam dirinya dengan tepat. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menerapkan gaya belajar pada dirinya dalam proses belajar dengan baik. Itu tujuan khususnya. Kemudian metode yang sesuai dengan membahas dengan hasil, kemudian analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Kalau sudah, kemudian sini ada kesepakatan layanan. Kira-kira kalian bisa mengikuti pelayanan ini dengan tertib dan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya? Ya, bisa? Oke, berarti bisa. Ya, coba kita lihat sekilas videonya sebentar.
Ya, dari video tadi sudah tahu yang dimaksudkan di sini. Ya, berarti di sini bahwa Anda video tadi adalah bermacam-macam tentang gaya belajar. Oke, gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif afektif dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajaran, ya, merasa saling berhubungan dengan bereaksi terhadap lingkungannya. Atau di sini gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Kemudian tadi di video juga ada macam gaya belajar yaitu visual, ya, cenderung untuk duduk di depan di sini agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar, ya. Kemudian mereka belajar dengan cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan yang visual, ya, secara visual. Kemudian di sini ciri-cirinya bicara agak berat, mementingkan penampilan, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat dan daripada yang didengar. Kemudian pembaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata itu secara visual. Tinggal Anda nanti kira-kira yang mana. Kemudian yang auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone atau suara, ya, atau kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Jadi lebih mendengar daripada untuk melihat. Kemudian ciri-cirinya di sini mudah terganggu oleh keributan. Kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan, ya. Kemudian menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi kayak apa ya namanya, uma-umi gitu ya, uma-umi, ya, itu seperti itu. Kemudian kinestetik. Kinestetik di sini adalah belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh, ya. Pengertian di sini adalah anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, ya, bukan dengan belajar dia itu terkadang harus ada gerakan, ya. Kemudian contoh jadi bergerak, kemudian menyentuh dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi itu sangatlah kuat. Kemudian ciri-cirinya di sini dia biasanya berbicara perlahan, kemudian ya penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan karena kan dia selalu bergerak. Kemudian belajar melalui memanipulasi dan praktek, ya, menghafal dengan cara berjalan. Ya mungkin ada ya tipe-tipe yang harus mutar-mutar gitu ya, dia membaca itu harus ada gerakan. Apa yang mikir-mikir, kok selalu ada gerakan. Kemudian merasa untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Itu tipe kinestetik. Nah, kira-kira Anda itu yang mana? Nah, itu ya. Anda itu yang auditori, kinestetik, ya. Nah, kemudian saat ini silakan untuk Anda mengerjakan kuis gaya belajar. Ya, setelah tadi silakan Anda mengerjakan kuis gaya belajar yang akan saya share di sini, ya.
Baik, di sini ada kuis gaya belajar. Silakan langsung dikerjakan, langsung saja dikerjakan. Ini untuk sebelum kita membuat kelompok, kita membuat dulu kuis gaya belajar. Nanti kemudian kita akan tahu siapa yang auditori, siapa yang visual, ya. Langsung cepat saja ya. Oke, kemudian langsung ke nomor 6, 7, 8. Oke, oke. Sudah. Kemudian sekarang Anda di situ ya. Mari kita jumlahkan skornya, jumlahkan pilihan mana yang paling banyak A, B, dan C. Kalau yang A itu visual, ya. Kalau yang B auditori, yang C kinestetik. Oke. Coba sekarang yang tipenya visual mana? Yang tipe visual, coba tunjuk jari. Yang visual, oke. Kemudian yang auditori, kemudian yang kinestetik. Oke, oke. Setelah itu sudah tahu ya semuanya. Kemudian ada nanti kelompok, silahkan dikerjakan sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Setelah Anda membuat kelompok di sini, sudah ada kelompoknya, silahkan dikerjakan pertanyaan diskusinya, silahkan. Dua. Di belakang, di belakang. Langsung ke belakang saja. Yuk, di pada belakang, Pak. Ya, kamu udah belakang nggak apa? Bagian sini. Ya, ini. Ya, yuk silakan didiskusikan. Itu ada pertanyaan, jelaskan pengertian gaya belajar menurut kelompokmu, ya. Jadi menurut kelompokmu saja. Wes, kamu pendapat apa menurut kelompok Anda itu apa? Silakan.
Tidak. Menurutmu apa? Gaya belajar itu apa? Ya, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga itu ada salah pengkritikan sedikit ya. Menurut kelompokmu bagaimana cara untuk mengembangkan, bukan membangkan ya? Itu ada kekeliruan sedikit pengetikannya. Mengembangkan ya, mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan belajarmu agar bisa diterapkan dalam kegiatan belajar. Ya, coba nanti disiapkan untuk hasil diskusinya. Nanti disiapkan untuk hasil diskusinya, ya, yang mewakili setiap kelompok belajar, ya, yang mewakili saja, yang mewakili apa yang visual, apa yang audio, story, atau yang kinestetik. Kau gabung dengan belakang. Oke, sudah siap? Coba yang mewakili yang siapa dulu? Yang visual dulu siapa? Yang visual, Mas. Siapa kamu, Mas? Hah? Kok lemes banget? Ya. Ya, coba jelaskan pengertian gaya belajar menurut kelompokmu. Kelompok saya, gaya belajar adalah kebiasaan yang sesuai dengan keinginan siswa. Gaya belajar adalah kebiasaan yang sesuai dengan keinginan siswa. Kebiasaan yang sesuai dengan keinginan siswa. Ya, enggak apa-apa. Itu kan pendapat kelompok dari siswa ya tadi ya. Ya. Kemudian
Ciri-cirinya di sini apa? Satu, berbicara agak cepat. Agak keras, Mas. Satu, berbicara agak cepat. Dua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau berpresentasi. Tiga, tidak dapat mudah terganggu oleh keributan. Empat, mengingat yang dilihat. Lima, membaca cepat dan tekun. Oke, itu. Kemudian, kira-kira strategi belajar itu bagaimana? Strateginya. Yang pertama, warnai catatan penting dengan spidol atau stabilo. Warnai catatan yang penting dengan stabilo. Oke, berarti memang gaya belajar visual memang seperti itu ya. Jadi kalau untuk ingin memperjelas, mempermudah dalam membaca itu memang ada dikasih warna-warna yang lebih terang dan menarik itu. Terus kemudian membuat mind map atau peta konsep yang menarik ya. Jadi mungkin tadi saya katakan dari awal memakai warna juga, peta konsepnya itu bagaimana nantinya, atau misalnya kamu buat sesuatu itu ada semacam ada warna. Memperhatikan penerangan saat belajar. Memperhatikan penerangan saat belajar. Ya, memperhatikan penerangan saat belajar. Jadi memang harus benar-benar kondisinya ketika itu visual itu memang harus tidak terang banget, tapi sesuai dengan apa keinginan yang tipe visual tersebut. Ya, tapi keterangan yo nggak begitu baik, tapi memang sesuai dengan keinginannya. Ya, genceto karena apa? Visual. Berarti apa? Dia lebih ke melihat. Nah, itu visual. Kemudian yang keempat, saat menghafal sesuatu, gambarlah dan buatlah tulisan yang memudahkan. nah, menggambar atau tulisan yang memudahkan, ya, yang memudahkan, ya. Kemudian apa lagi? Yang kelima, catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Catat kembali bahan pelajaran dengan warna, gambar dan menarik. Itu tipe untuk visual. Kemudian ada lagi, Mas? Sudah? Oke. Itu yang tadi dari yang visual. Oke. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian silakan untuk yang visual auditori. Ada auditori? Silakan. Silakan untuk auditori. Silakan dibacakan hasil dari kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusikan dengan kelompok kami. Satu, jelaskan pengertian gaya belajar menurut kelompokmu. Menurut kelompok kami, gaya belajar adalah ciri khas bentuk dari proses belajar yang dimiliki oleh siswa. Ya, ciri khas atau bentuk belajar yang dimiliki oleh siswa. Tidak apa-apa, itu adalah pendapat kelompok yang auditor. Terus kemudian ciri-cirinya? Ciri-ciri gaya belajar ini adalah saat belajar senang atau suka berbicara kepada dirinya sendiri, mudah terganggu oleh pikiran dan senang membaca. Oke, kemudian? Yang ketiga, menurut kelompokmu, bagaimana cara untuk mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu agar bisa diterapkan dalam kegiatan belajar? Oke. Yang pertama, gunakanlah voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Oke, gunakan voice recorder atau rekaman ya saat belajar. Kemudian? Yang kedua, perbanyak melakukan presentasi dan
jawab. Oke. Yang ketiga, lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara. Yang keempat, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Ya, itu tadi strateginya untuk yang kelompok apa tadi? Auditori, ya, auditori. Jadi lebih mendengar, ya. Tapi kan visual lebih apa? Untuk apa? Melihat. Nah, melihat. Kemudian kalau auditori itu lebih dia tuh lebih sisi mendengarkan, ya. Ya, contohnya misalnya apa? Misalnya kalau pelajaran mendengarkan itu biasanya kalau di lab bahasa Inggris itu kan biasanya pakai headset, ya, headset. Nah, kemudian di situ kan ada penjelasannya harus bagaimana bahasa Inggris, lebih pada kita tuh mendengar, ya, mendengar. Itu aja. Oke, itu dari kelompok auditori. Kasih tepuk tangan. Silakan gitu ya. Kemudian setelah auditori, kinestetik, ya. Ya, silakan yang mewakili untuk kinestetik. Perkenalkan, nama saya Nandito Prastiko. Saya akan menyampaikan presentasi dari tipe kinestetik. Satu, jelaskan pengertian gaya belajar menurut kelompokmu. Gaya belajar adalah tipe bentuk bentuk tipe bentuk atau proses belajar pada siswa, ya, itu kelompok menurut kelompok kinestetik. Terus kemudian ciri-cirinya tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerak tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Ya, tadi strateginya, ya, apa tadi? Strategi Belajar yang sesuai dengan gaya belajar. satu, gunakan gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Nah, oke. Yang tadi uji coba secara langsung. Kira-kira contohnya apa? Uji coba secara langsung. Praktek, ya. Praktek di mana biasanya? Di lab, contoh ya, lab IPA. Ya, lab IPA. Misalnya air ditaruh di gelas yang bentuknya mungkin berbeda-beda. Gelas 1, gelas 2, gelas 3 itu ketika dituangin air kan menyesuaikan dengan tempatnya. Ya, tipe-tipe yang seperti itu modelnya. Dia harus ada kinestetik, itu harus kayak prakteknya, kayak praktek, ya. Contoh di lab misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Mas. Yang kedua, perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran. Contoh praktik laboratorium. Oh ya, sama tadi ya. Dan langsung diaplikasikan. Nah, langsung diaplikasikan itu juga sama tadi ya. Di laboratorium langsung diaplikasikan, tidak asal-asalan ya. Nah, di laboratorium mungkin ada cairan apa, campur nih, malah bedos gitu. Ya, malah nanti malah meledak. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi harus, kalau di lab itu harus ada gurunya yang nanti membimbing, orang asal-asalan, misalnya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, hindari pelajaran yang monoton, dalam kurung terlalu banyak duduk. ya, monoton, duduk. Nah, ini biasanya bosen. Ya, terkadang kalau kinestetik tadi ya, misalnya belajar dia harus muter-muter, bisa menghafalkan dan apa ya, apa gitu. Dia harus ada geraknya di situ. Kalau dia hanya diem, atau beda lagi kalau yang tipenya auditori, itu kalau kelihatannya kok ketika belajar itu kok sepi gitu ya, rasanya nggak enak. Kuping itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Ya, ada yang kurang kalau yang auditori. Sama ketika kinestetik, kalau dia hanya duduk saja,
ada yang kurang sama sebenarnya. Ya, ada yang kurang. Kemudian, terus Mas? Nomor 4, saat mengingat sesuatu lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Nah, tadi ya, ingat gerak apa ya? Ya, apa diingat gitu, putar soal membaca terkadang sok kudu mungkin kakinya sok gerak-gerak gitu ya. Tanpa mungkin disadari sendiri mungkin kakinya sok gerak-gerak sendiri. Ya, belajar seperti ini menghafalkan apa ya. Nah, ya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, macam-macam sekali. Kemudian 5, menulis di udara. Gunakan gerak imajinatif. Menulis di udara piye itu, Bro? Ya, contoh apa ya di? Nah, kadang-kadang tunjuk ini kayak seperti menulis gitu. Adanya bagaimana? Mungkin seperti itu. Ya, itu tipe dari kinestetik. Ya, kemudian apa lagi, Mas? Sudah. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk yang kinestetik. Silakan duduk. Oke, kemudian. Ya, setelah tadi kalian sudah melakukan yang namanya presentasi dari hasil kelompok kalian. Kemudian setelah itu kira-kira ada pertanyaan? Bagaimana cara menerapkan gaya belajar yang efektif dan efisien, Pak? Ya, bagaimana cara menerapkan gaya belajar yang efektif dan efisien ya. Jadi pertama adalah tujuan Anda untuk belajar, niat Anda untuk belajar. Belajar itu untuk siapa toh? Kan untuk Anda sendiri, itu pertama. Kedua, mencari hal-hal yang sekiranya membuat Anda nyaman untuk belajar. Ya, seperti yang saat ini kalian sudah mengetahui gaya belajar masing-masing. Nah, silakan itu nanti dipraktekkan. Kemudian membuat jadwal, jangan lupa ya, membuat jadwal yang baik, kemudian dilaksanakan, itu juga sangat penting. Membuat rangkuman, ya, membuat rangkuman itu juga sangat penting untuk Anda untuk memudahkan proses belajar. Walaupun memang Anda sudah tahu gaya belajarnya masing-masing, itu untuk bisa mencapai pembelajaran yang praktis dan efisien. Kemudian ada tanya lagi? Ya, silakan Mas. Apakah seseorang bisa mempunyai lebih dari satu gaya belajar? Ya, seseorang mempunyai lebih dari satu pembelajaran, ya, gaya belajar. Itu memang ada dua biasanya ya, biasanya ada dua. Ada auditori, ada visual dan sebagainya seperti itu. Hanya saja yang muncul paling awal, paling yang Anda itu merasa itu nyaman, ya silahkan. Apakah auditori dulu, ya, apakah visual dulu, itu silahkan. Tinggal sebenarnya Anda sendiri yang bisa menentukan, ya, yang menentukan adalah kalian sendiri. Yang paling nyaman yang mana, itu, ya. Kemudian ada satu lagi, ya. Mungkinkah gaya belajar dapat berubah? Bisa, tapi perubahan itu tidak langsung terjadi satu malam terus berubah, tidak, ya. Tergantung pertumbuhan Anda, pertumbuhan misalnya dari segi fisiknya, dari psikologisnya, ya. Anda sekarang masih SMP, kemudian nanti SMA atau SMK, kemungkinan bisa berubah, itu bisa, tapi tidak langsung terjadi dalam satu malam terus berubah, enggak, ya. Tahapan-tahapan itu Anda masih tetap mencari. Yang saat ini yang Anda lakukan adalah memudahkan sebenarnya, ya, memudahkan. Nah, kemudian itu ya, jadi memudahkan Anda untuk proses belajarnya. Bisa ditulis semuanya? Ya, kita belajar. Baik, kemudian setelah itu kira-kira apa kesimpulan untuk hari ini? Kesimpulannya? Kita bisa memberitahu macam-macam gaya dan strategi belajar. Ya, kesimpulan
ini ya, kesimpulan proses kita belajar di klasikal ini ya, kesimpulannya di sini adalah kita bisa tahu gaya belajarnya, kemudian strateginya itu bagaimana ya, strategi Anda untuk bisa mempraktekkan. Oh ya, saya tahu auditori seperti ini, visual seperti ini, kinestetik seperti ini. Kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi sudah kita bahas melalui kelompok diskusi, kemudian tanya jawab ya. Itu aja ya, beberapa hal, kemungkinan, terus kemudian harapan kita dalam proses ini apa kira-kira? Apa Mbak? Dengan mengetahui gaya belajar, siswa diharapkan supaya bisa diterapkan pada proses belajarnya. Ya, jadi di sini prosesnya dengan mengetahui gaya belajar diharapkan Anda bisa mempraktekkan, bukan hanya mengetahui saja. Kan sudah ada, tapi ya strateginya sedang dipraktekkan. Ya, bisa dimengerti semuanya? Baik, untuk selanjutnya bila nanti Anda itu masih bingung, masih bertanya-tanya, silahkan datang langsung ke BK. Ya, atau BK kita konseling, mungkin bisa beberapa anak, mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4, silahkan datang ke BK. Itu ya. Ya, kemudian nanti saya akan membagikan TKPD-nya, saya share lewat grup pakai Google Form. Baik, saya rasa itu aja pertemuan hari ini. Kira-kira di sini materinya apa? Oke, ya. Jadi saya rasa saya cukupkan hari ini untuk pertemuan ini supaya nantinya kita bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Oke, akan saya tutup dengan doa. Silakan untuk doa, Mas. Cepat duduk, siap, Bang. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.